Salam, salam jumpa kembali dengan saya Romo Atman di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Jangan lupa tetap stay at home. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 25 ayat 13 sampai 21. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat, seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka, dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus,
Bagaimana perasaan kita jika orang yang kita kasihi berulang kali bertanya kepada kita, "Apakah kamu mengasihi aku?" Mungkin kita sedih, merasa tidak percaya. Mungkin kita jengkel, orang ini harus diyakinkan dengan cara apa lagi? Pertanyaan yang diajukan berulang-ulang jelas menunjukkan jawaban yang diharapkan bukanlah jawaban sekedarnya. Hari ini dalam Injil dikisahkan bahwa Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Setelah kematian Yesus, para murid kembali ke kampung halaman mereka dan kembali bekerja sebagai nelayan, termasuk Petrus. Petrus dan kawan-kawannya sudah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Pada saat itulah Tuhan Yesus yang bangkit hadir dan menolong mereka. Setelah selesai sarapan bersama mereka, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus dikenal sebagai murid yang sangat dekat dan dikasihi Tuhan Yesus. Petrus lebih sering turut serta mendampingi Tuhan Yesus dalam setiap pelayanannya. Tetapi, walaupun sangat dekat dan hampir selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Petrus pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Petrus pernah menyatakan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Namun, sayangnya, Petrus mengingkari janjinya sendiri dengan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Saat itu, Petrus kehilangan kasihnya pada Tuhan. Penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus ini bisa disamakan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Yang membedakan adalah Petrus segera menyadari kesalahannya dan bertobat, sementara Yudas Iskariot tidak. Sampai akhirnya ia harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, yaitu bunuh diri. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tampaknya Tuhan Yesus tidak puas dengan jawaban Petrus. Mungkin saja pada pertanyaan pertama Tuhan Yesus, Petrus masih sabar. Tetapi pertanyaan selanjutnya, pasti Petrus merasa jengkel dan putus asa. Petrus bahkan tidak tahu harus menjawab yang bagaimana lagi. Bisa jadi, di dalam hatinya Petrus bertanya, "Apakah Yesus tidak mengenal hati saya? Bukankah Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu?" Tetapi pada pertanyaan ketiga dari Tuhan Yesus, hati Petrus sedih. 3 kali pertanyaan mengasihi mengingatkan Petrus akan 3 kali penyangkalannya terhadap Tuhan Yesus. Petrus ingat akan dosa dan kegagalannya. Petrus sadar diri bahwa ia pernah gagal. Tetapi ia tidak berhenti pada kegagalannya. Ia berani bangkit dan berkata, "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau." Petrus sedih karena Tuhan Yesus seolah meragukan kasihnya. Petrus sadari akan kesalahannya karena telah menyangkal gurunya sebanyak itu. Tuhan Yesus bertanya bukan karena asal bertanya, tetapi mau menguji kesungguhan kasih Petrus. Di tempat yang sama, yaitu di tepi Danau Galilea, tempat Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk menjadi muridnya saat ia sedang menebarkan jalan. Di tempat itulah Tuhan Yesus kembali mengingatkan dan mempertanyakan seberapa besar kasih dan komitmen Petrus. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih Petrus jangan hanya dari kehendak saja, namun juga dari hati. Kasih yang timbul baik dari maksud maupun dari hubungan pribadi. Tuhan Yesus mengulangi pertanyaannya bukan karena ia tidak tahu jawaban Petrus, tetapi karena Tuhan Yesus mau agar Petrus sungguh-sungguh mencerna pertanyaan itu dan menjawabnya dengan sadar. Pertanyaan Tuhan Yesus tidak sekedar apakah Petrus mencintainya sebagai saudara, tetapi mencintainya lebih dalam, yaitu dengan cinta pengorbanan. Tuhan Yesus memandang kasih sebagai syarat dasar dari semua pelayanan Kristen. Tuhan Yesus bertanya demikian untuk menyampaikan kepada Petrus bahwa Dia telah mengampuninya dan Dia tidak lagi mengingat-ingat kesalahan Petrus di masa lalu.
Tuhan Yesus menghadirkan dirinya sebagai penuh kasih. Walaupun pernah dikecewakan oleh Petrus, namun dia tetap mengasihi dan memperhatikannya. Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada Petrus untuk melayani seperti sedia kala. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, jawaban Petrus terhadap pertanyaan Tuhan, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tentu tahu akan isi hatinya bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu akan isi hati Petrus. Karena itu, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus sebanyak 3 kali, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus memintanya untuk melakukan tugas yang ia berikan dan mengikuti teladannya sendiri. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa jika Petrus beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya di masa lalu dan kembali beroleh kepercayaan untuk melayani dan mengabdikan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Tanda cinta Petrus itu memang pernah tampak. Ia pernah menghunus pedang melawan Malkus yang mencoba menangkap Yesus. Ia pernah juga berkata rela mati untuk Yesus, dan Yesus menantikan bukti darinya. Dan memang benar, Petrus mengasihi Tuhan Yesus sampai mati. Dalam bacaan pertama dikisahkan bahwa Paulus sungguh mengasihi Kristus. Karena itu, ia tidak tanggung-tanggung memberitakan tentang Kristus yang bangkit, bahkan rela ditahan dan didakwa di pengadilan. Tetapi Paulus dengan sangat yakin memberitakan bahwa Yesus sudah mati, tetapi ia hidup. Tradisi menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Kaisar Nero, Petrus disalibkan di Roma, dan atas permintaannya sendiri, dia disalibkan terbalik, kepala ke bawah. Karena dia menilai dirinya tidak layak untuk disalibkan seperti Tuhannya, gurunya. Sedangkan Paulus rela dipenggal kepalanya karena setia mengasihi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Tuhan menatap kita dengan tatapan penuh kasih dan bertanya kepada masing-masing kita, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan meminta kita untuk mengasihinya. Tuhan mengemis hati kita. Tuhan mengampuni salah kita. Dan Tuhan mengutus kita. Mungkin kita lebih suka dikasihi daripada mengasihi. Namun, kematian dan kebangkitan Kristus telah menuntaskan segala yang perlu bagi keselamatan kita. Kristus telah mengalahkan dosa dan kegagalan kita. Kristus telah memenangkan kita. Kristus tetap mengasihi kita tanpa peduli apa yang sudah kita lakukan atau yang belum kita lakukan. Tuhan sanggup membangkitkan kita dari kegagalan dan kejatuhan kita. Tuhan membawa manusia pada situasi terbatas, gelisah, tidak berdaya. Dan pada saat itulah Tuhan datang sebagai penolong atau penyelamat. Terkadang kita berdoa, rajin misa, hampir selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi terkadang juga kita cepat mengkhianati Tuhan. Saat kita menyangkal Tuhan, kita kehilangan kasih kepada Tuhan. Kita ingat akan dosa dan kegagalan kita. Kita sadar bahwa kita pernah gagal. Tetapi Tuhan tidak mau kita berhenti pada kegagalan kita. Tuhan mau kita berani bangkit dan berkata, "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau." Saat ini juga Tuhan mau tahu isi hati kita. Seberapa besar kasih dan komitmen kita. Tuhan mau kita mengasihinya dari hati kita. Kasih yang timbul baik dari maksud maupun dari hubungan pribadi dengannya. Tuhan mau kita mencintainya lebih dalam, yaitu dengan cinta pengorbanan. Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa Dia sangat mengasihi kita dan Dia telah mengampuni kita. Dia tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Tuhan selalu menyajikan dirinya sebagai penuh kasih.
Walaupun kita pernah mengecewakan Tuhan, namun Dia tetap mengasihi dan memperhatikan kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dan kembali mengasihinya seperti semula. Tuhan meminta kita untuk melakukan tugas yang Ia berikan dan mengikuti teladannya sendiri. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk melayani dan mengabdikan hidup kita bagi pekerjaannya. Kita hanya bisa membalas kebaikan Tuhan dengan mengasihinya. Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya untuk menerima keselamatan. Namun Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk menerima dan memberikan kasih kita kepadanya. Hanya dengan kasih seperti itulah kita memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah karena kasih-Nya. Dan kasih itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk memanggil orang percaya kepadanya. Maka hanya dengan kasih juga kita bisa datang kepadanya. Kita bisa saja mengikuti aturan gereja, mengikuti ibadat, bahkan melakukan pelayanan di gereja. Namun belum tentu atas dasar kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus. Tuhan mengajar kita bagaimana kita mengasihi Dia, yaitu dengan gembalakanlah domba-dombaku, jagalah domba-dombaku. Artinya, kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan tetap menjadi orang kepercayaan Tuhan. Apapun yang dipercayakannya kepada kita, keluarga, anak, pekerjaan, dan lain sebagainya, menjadi pelayanan kita kepada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, orang yang mencintai atau mengasihi Tuhan harus mampu melihat luka di tangan dan lambung Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati berarti orang itu punya iman. Mengasihi Tuhan lebih dari yang lain karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi Tuhan itu teologis, yaitu sumber kasih dan hidup. Mengasihi Tuhan itu kristologis, yaitu Yesus yang mempertaruhkan semuanya. Ini sempurna karena kepengantaraan Yesus. Mengasihi Tuhan itu eklesiologis, yaitu Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus mendelegasikan kepemimpinannya kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Percaya kepada Tuhan dalam untung dan malang. Kehadiran Tuhan adalah jawaban kerinduan terdalam kita. Kita sanggup mencari Tuhan karena Tuhanlah yang membuat kita sanggup untuk menemukannya. Walaupun kita berdosa, Tuhan melihat kita sebagai pribadi yang berharga tinggi dan Dia datang kepada kita. Mungkin kita perlu bertanya, untuk apa dan kepada siapa saya hidup? Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita dan dengan seluruh energi, daya kita mengejarnya. Iman mesti sampai kepada kepercayaan terhadap seseorang yang kita imani. Hari ini Tuhan menanyakan nilai dirinya kepada kita. Tuhan meminta jawaban pribadi dari masing-masing kita. Saya mengasihi engkau karena saya mengenal engkau. Iman adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Apakah kita mengenal Tuhan secara pribadi? Tuhan meminta kita untuk masuk ke kedalaman diri kita dan menemukan seberapa berharga Dia bagi kita dan seberapa besar kasih kita kepadanya. Kita hanya bisa menemukan kedekatan kita dengan Tuhan di kedalaman diri kita. Marilah bersama Bunda Maria kita memohon kepada Tuhan agar mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Karena Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk memahami kasih Kristus bagi kita dan mempersiapkan hati kita untuk sampai pada benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau.
Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan tetap stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.